Jadi apalagi orang-orang yang nggak pernah di sini, kita nggak tahu. Anda pikir saya kenal mereka? Ya enggak. Padahal Bu Cinta tiap hari kita kontak aja, dengan Bu Vivin aja tiap hari telepon, dengan Pak David kita hampir tiap hari teleponan. Itu aja kita nggak kenal, satu sama lain nggak pernah ketemu. Saya cuma ketemu Pak Hawi juga cuma sekali. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati, kita kenal di internet, kita nggak tahu, saudara. Jangan terus ada saya ini namanya si Panjul yang suka ikut doa fajar, Bu. Oh iya, Panjul, karena Bu Cinta nggak enak, akhirnya dilelesin, keluarlah duit 500.000, Bu Neriana 500.000, Bu Salma 500.000. Ya, Bu Vivin karena sudah kapok, nggak mau kasih, ya kan. Pak David jauh, nggak bisa transfer. Akhirnya, wah lumayan, dapat 2,5 juta. Minggu depan lagi, Bu, nanti giliran lagi, Pak Enardo dimintain, ya kan, Bu Esther dimintain, Pak Apen dimintain, ya kan, digilir, Bu Weles dimintain. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini yang minta-minta. Ya, kalau saya tak marahi ya, saudara ya, tak marahi. Ada sembako, ya. Nah itu kita tidak boleh, ya. Kita nggak urus. Saya bilang berdoa sama Tuhan. Kita bukan nggak mau kasih, kita suruh kan, kita mau tolong, tapi kita survei, kita lihat, ya. Itu kita ngomongin dengan terang-terangan, saudara ya. Kita nggak takut, saudara. Kita nggak sungkan, kita memperingati. Apalagi nanti ada terjadi persinahan, ya. Udah deket gitu, kasihan, terus sedang rayu-rayu, akhirnya bersinah. Nggak heran, karena memang di akhir zaman banyak orang ingin memuaskan telinganya, dan nggak pernah puas. Dia ingin memuaskan matanya, nggak pernah puas. Walaupun dia datang kepada firman Tuhan, nggak pernah puas. Karena tujuannya bukan untuk menghidupi firman itu. Tujuannya adalah untuk pembenaran hidupnya dia yang busuk, saudara. Kitab Pengkhotbah, yaitu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Dan nanti akan saya lanjutkan 2 Timotius 4 sampai selesai. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Wah, ya. Bagi orang-orang yang hidup di dalam cintanya, di dalam kasihnya. Tetapi katanya pengkhotbah tadi, terus buat apa? Dia bilang begitu ya. Tadi ada di ayat, sebentar ya. Saya bacakan ya. Yang menarik tadi di ayat 11 ya. Ayat 8. Ayat 8, 9, 10 ya. Saya bacakan ulang ya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata yang tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Lihat ayat 10 juga. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita. Ya, ayat 8 ya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak bisa diremakan lagi oleh manusia. Ya, itu bahasa aslinya. Segala sesuatu, ya, baru segala sesuatu menjemukan sampai nggak bisa jadi rema lagi, saudara. Kita kan setiap hari menunggu rema kan. Tetapi ada saatnya Anda pergi ke gereja, Anda dengarkan khotbah, Anda melihat mujizat dengan mata kepalamu sendiri, tidak bisa jadi rema. Lihat loh. Dan itu terjadi hari ini. Dan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda akan temui banyak orang-orang rajin ke gereja, dia lihat mujizat, bahkan dia mendoakan orang supaya dapat mujizat. Orang mendapat mujizat, tetapi dia sendiri nggak ngerti apa-apa, saudara, nggak punya rema. Dia ngerti banyak, teorinya banyak sekali, dia bisa menjelaskan, tetapi dia tidak punya rema dalam hidupnya. Ya, kalau di kelas evangelis apologetik itu kita banyak melihat ya, banyak orang yang sudah tahu, tetapi dia nggak bisa rema, nggak ngeh.
Bukan cuma nggak ngeh, saudara, dia nggak punya rema bahkan. Apalagi kan, dia paham aja kagak, apalagi mau punya rema. Dia tahu banyak hal, dia ngerti banyak hal, tapi dia tidak paham. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya. Mereka tahu banyak hal, mereka melihat banyak hal, tapi mereka nggak paham. Makanya Tuhan Yesus bilang, biarlah mereka melihat tapi tidak mengerti, mendengar tapi nggak paham. Karena pada hari-hari akhir, banyak orang mengumpulkan guru-guru hanya buat memuaskan telinga mereka yang nggak pernah puas. Mereka ingin melihat pertunjukan, tetapi mereka nggak pernah puas. Dan itu terjadi juga di dalam komunitas kita. Tiap hari dengar firman, tiap hari melihat bagaimana Tuhan bekerja, tetapi dia nggak rema. Ya kan? Dan itu kan menjadi kesia-siaan. Kalau Anda melihat khotbah 1 dan 2 itu kayak antitesis paradoks ya. Wah loh, kemarin disuruh belajar Amsal, sekarang dibilang sia-sia. Nah itu makanya. Karena akhirnya orang ini belajar, tapi sebenarnya bukan untuk dia memiliki hidup itu, saudara. Dia belajar bukan untuk memiliki kehidupan itu, dia belajar buat pinter-pinteran. Dia belajar buat hebat-hebatan. Dia belajar buat cari nama, buat cari terkenal. Anda ngamatin kan? Diri Anda sendiri, jangan ngomong orang lain. Kita sendiri. Saya ngalamin masa-masa itu. Saya belajar Alkitab, ya, saya bikin ini, bikin itu supaya saya terkenal. Banyak Anda lihat ya di YouTube itu apologet yang kelihatannya hebat-hebat. Ada hasilnya? Nggak ada, saudara. Ada buahnya? Nggak ada. Ya, si Rubin Adi ya teriak-teriak, ya dia apologet preman. Dia sendiri ada buahnya nggak? Lihat buahnya, saudara ya. Nah sekarang kita balik tanya lagi, dia ada buahnya nggak? Nah, balik lagi saudara tanya, orang-orangnya ada buahnya nggak? Anda nggak jujur. Oh buahnya ada apa? Gerejanya besar. Lah terus kalau gerejanya gede mau apa, saudara? Ya kan? Apakah itu buah? Enggak, saudara. Ya, tapi kan dia banyak membaptis orang, dia banyak membaptis orang pindah dari gereja Katolik pindah ke GBI, dibaptis ulang sama dia, baptis percik jadi baptis Islam. Apakah dia sendiri pernah pergi kepada orang Islam satu-satu dia datangi, dia injilin? Nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Ya. Karena itu tadi ya, apologetika. Dia maunya yang aman, apologetiknya itu yang aman buat dia. Karena hartanya sudah banyak. Itu tadi. Apologetika itu selalu punya resiko, saudara. Karena kita menjawab, kalau di Indonesia ya, saya ceritanya ya di Indonesia, sorry ya. Kalau di Eropa yang enggak. Kalau di Indonesia, Anda selalu punya resiko. Karena Anda menjawab orang yang menyesatkan, saudara. Makanya pasti beresiko. Anda menjawab kesesatan Muhammad ini ketika Muhammad bilang Yesus akan disalib di dalam kitab suci, lalu dibukukan jadi kitab suci, dilegalkan di Indonesia. Dari awal itu sudah akan, Muhammad itu sudah menista agama Kristen. Ketika kita jawab, maka kita dianggap menista agama Islam. Apapun jawabanmu, selembut apapun jawabanmu, kamu akan dianggap menista agama Islam. Ya, dianggap menista agama Islam. Apalagi kalau Anda keras, sama saja. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Kita mau bahas orang-orang yang berapologet dengan hebat. Apakah ada buahnya? Nah, makanya ketika saya berapologet, ya Paulus berkata kepada Timotius dengan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, ya awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, supaya kamu menyelamatkan dirimu dan banyak orang, saudara. Dengan kita punya praktek di dalam apologetika kita,
bukan cuma ngomong, tapi kita praktekkan dalam hidup kita. Banyak apologet kelihatannya hebat, tapi dia nggak menghidupi apa yang dia ngomong. Akhirnya apa? Sport otak, saudara. Buah dari apologetikanya dia nggak ada. Banyak saudara saya kenal apologet yang jago, yang hebat. Saya bilang, wih, ini padahal nggak pernah sekolah teologi, tapi jago benar. Iya, dan dia tidak menghidupinya. Anda lihat apologetika yang sangat efektif adalah ketika Anda bicara dan Anda menghidupi apa yang Anda bicarakan itu. Nah, itu nanti Anda akan nyata tuh buahnya tuh, saudara. Dan ketika buahnya itu nyata, itu akan Anda mengajar dengan kuasa. Itulah sebabnya dalam komunitas kita tiap bulan selalu ada yang dibaptis, saudara. Ya, kita ini bulan ini baptis berapa ya? Banyak ya, bulan ini 15 ditambah, ya kan, 4 tambah 4 ya. Ini di Jepara ada, yang di Bali ada, di Surabaya ada, saudara. Di Jakarta, Bogor ada. Ya, tiap bulan kita ada baptisan, saudara ya. Luar biasa. Ada buah jiwa-jiwa, ada buah diakonia kita. Komunitas kita. Nah, lalu kita bertanya kepada orang-orang di dalam komunitas ini, sebentar, kamu tiap hari dengar firman, tiap hari kamu mencari hikmat, belajar, ada hasilnya enggak? Nah, enggak ada hasilnya. Ada yang salah dengan cara belajarmu. Jangan-jangan kamu datang kemari cuma pengen dengar saya maki-maki orang, dengar saya marah-marah supaya greget. Nah, itu dia. Anda kemari bukan mencari sebuah kebenaran, peremaan, ya untuk mengubah hidupmu, tapi Anda buat memuasin telingamu, dengar, wah asik ya kalau saya sudah mulai gubrak-gubrak. Sehingga Anda nggak dirubahkan hidupnya. Anda hanya senang lihat pertunjukan. Matamu tidak pernah puas, telingamu tidak pernah puas, sehingga kamu tidak rema. Senang, bagus. Terima kasih Anda menjadi pengikut. Ya kan, apalagi kalau Anda ikut berdonasi. Tetapi sayang sekali hidupmu tidak dirubahkan. Mana bisa Pak sambil teriak-teriak dirubahkan? Nah, itu nyatanya banyak yang dirubahkan. Banyak yang di tempat kita dirubahkan. Mengapa ada banyak yang diubahkan dan Anda tidak diubahkan? Ada yang salah dengan itu. Karena Anda datang buat cuma muasin telinga dan mata Anda. Tadinya memang benar ini sebuah pertunjukan yang menarik, saudara. Lucu, menggemaskan. Apalagi nabinya ke-26, lemu kinak-kinuk. Wah, paling asik ditonton. Tetapi terus buat apa setelah Anda melihatnya? Anda dirubah enggak hidupmu? Keluargamu dipulihkan enggak? Sayang sekali ya kalau Anda enggak ya. Sedangkan saya teriak-teriak tiap hari, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Akhirnya menjadi kesia-siaan dalam hidupmu. Kalau besok nanti saya ceritain lagi, wah lebih tragis lagi saudara. Iya kan? Khotbah 2 itu, nanti kalau Anda lihat ya. Sebuah paradoks dan sebuah kontradiksi ya dari Amsal. Mengapa kontradiksinya? Di Amsal Anda diajak mencari hidup, di dalam pengkhotbah adalah realita kehidupan. Orang sudah nyari, sudah belajar, sudah gila-gilaan begitu rupa, sudah fanatik yang minta ampun, tapi hidupnya nggak berguna. Banyak ya aktivis-aktivis gereja yang kemudian di rumah tangganya nggak berguna. Nah, dia nggak mendapat rema. Dia aktif doang di sana. Jadi apa ya, kayak paguyuban sepeda gunung sama aja. Di sepeda gunung. Saya lihat ya ada satu full time di gereja yang liciknya minta ampun. Ya. Waduh, ngeri saudara. Ini sudah 20 tahun. Tapi nggak dirubahkan tiap hari, kan orang ini kan di gereja. Lalu kerjanya apa dia nggak dengar firman ya? Tidak ada kasih sama sekali, kejamnya minta ampun. Hidupnya juga nggak rupa, saya lihat makin bongkok hidupnya. Badannya makin bongkok. Kenapa dia badannya makin bongkok? Pahit. Loh, kok terutama di gereja 20 tahun makin pahit hidupnya? Ya, karena dia tidak mengalami Tuhan di gereja.
Itu tadi yang namanya mengejar hikmat dan pengetahuan dengan kesia-siaan. Ya kan? Dia punya banyak firman, dia bisa cerita semua firman, dia bisa ngerasani semua hamba Tuhan yang ada, dia tahu dan dia bisa kasih tahu kepada orang yang baik-baik, tapi dia sendiri tidak mengalami yang baik. Sak pendeta ini sisan, saudara, mati di dalam kepahitan, mati dalam percabulan. Ya, maka dari itu, saudara, setiap hari, setiap saat ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda jangan buat mencari prestasi, gelar, titel, atau untuk mencari satu, saya biar lebih hebat daripada. Kan banyak yang baru, apalagi kalau Anda ikut kelas evangelis apologetik, selalu banyak informasi yang baru. Ya kan? Kecuali kalau yang ngeyel. Kalau yang ngeyel nggak akan dapat ilmu baru. Ya kan, lamban nanti, karena dia akan memperkeruh botol ilmu pengetahuannya dia. Kan saya sudah bilang, kalau belajar kosongkan dulu botolnya, cuci, lalu kemudian sampai rumah dibandingkan isi yang lama dengan isi yang baru. Jangan lagi belajar di tempat itu diaduk-aduk antara yang lama dengan yang baru. Anda akan bingung. Anda akan merugikan orang lain. Akhirnya eyel-eyelan kan. Kalau belajar, kosongkan. Saya kalau lagi belajar sesuatu, tak kosongkan. Supaya nggak bingung. Saya sekarang belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu mirip dengan bahasa Jerman, saudara. Saya dulu bingung, tak kosongkan. Sekarang bahasa Jerman saya hilang sama sekali. Ya, kalau saya dengar, saya ngerti. Tapi kalau sekarang disuruh ngomong, hilang sama sekali. Nggak ada ide. Kepala saya isinya bahasa Belanda, saudara. Padahal bahasa Jerman saya sudah B1, sudah selesai B1. Udah lumayan, kalau sudah B1 itu udah bisa buat kerja, saudara. Tapi hilang sama sekali. Kenapa? Karena saya fokus dengan bahasa Belanda saya. Ya, bahasa Belanda saya ini lagi masuk B2 ya. Bagaimana caranya? Ya, harus dikosongkan. Coba bayangkan sudah setua saya belajar, switch langsung. Dikosongkan dulu, kalau nggak bingung, saudara. Pertama kali saya belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris saya semeraut, saudara. Dari saya ngomong bahasa Inggris, tak kosongkan semua, bruk semua, saya belajar bahasa Jerman fokus. Nah, sekarang bahasa Inggris saya agak kacau ya, masih kacau, karena dulu udah bagus kan, jadi kacau. Kenapa? Karena saya switch. Nah, tetapi nanti kalau sudah tenang, ini udah bisa, ini udah bisa, ini udah bisa, maka saya kan bisa tinggal switch, gampang, tombol on off-nya, tombol switching-nya tuh, ting, keluar, ting, keluar, ting, keluar. Tapi pertama belajarnya ya begitu, Anda harus kosongkan dulu semua. Ya, nah itu Anda kudu ngerti tuh cara metode belajar. Kalau enggak, Anda akan kacau sekali nanti. Hidupnya akan kacau sekali. Karena Anda tidak mengosongkan ketika belajar. Sama ya orang belajar Tai Chi. Kalau Anda mau belajar Tai Chi dengan benar, Anda harus kosongkan semua ilmu yang pernah Anda pelajari, ilmu bela diri yang pernah Anda pelajari. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa mencapai kesempurnaan dari ilmu itu, saudara. Begitu ya. Nah, itu sama, orang mau belajar itu harus begitu, saudara. Apalagi belajar hal yang berbeda. Anda kan kaget-kaget, dicampur aduk kacau. Makanya akhirnya terjadilah orang yang suka mencampur adukan semua pengajaran-pengajaran, dicampur adukan jadi satu, kacaulah hidupnya. Kacau hidupnya, terus apa jadinya? Ngawur. Dia terima pelajaran belum jadi, kayak pendeta siapa, pendeta palsu, itu kan pendeta itu ya. Sampai itu HTD apa siapa itu ya. Yang kalau ngomong itu kayak orang edan ya, kayak orang sinting lantur kemana-mana itu. Ya, itu bukan pendeta itu, saudara ya, itu ngawur itu, saudara. Itu bukan pendeta. Dan itu sekolah teologinya dari tempatnya Yosua Tewu lagi. Terus dia belajar teologi kemana-mana, dicampur aduk jadi satu, sampai kacau sekali teologinya dia. Ya, kacau sekali dan ngawur sekali ya. Dengan ngelantur, sehingga itu jadi bulan-bulanan orang. Itu fansnya orang Islam tuh. Ya, orang Islam tuh ngefans banget sama dia karena bisa membuli. Ya, bisa buat bulian untuk membuli orang Kristen. Lewat ini HTT nih. Itu goblok ya, orang Islam tuh udah menyambut begitu-begitu, saudara. Ya, karena nggak bisa ngelawan saya, nggak bisa ngelawan Bambang Nursena, nggak bisa ngelawan Stephen Tong. Ngelawannya orang-orang begini, saudara. Mereka. Ya, kelasnya memang kelasnya pendeta sakit jiwa. Nah,
Itu yang terjadi. Orang Islam juga belajar Alkitab tiap hari, saudara. Ini orang-orang Islam yang di tempat kita banyak baca, mendengarkan khotbah-khotbah. Tetapi mereka akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Karena apa? Mereka datang cuma buat bully. Mereka nggak berani masuk di hari Senin sampai Jumat malam, pecundang. Karena mereka cuma mau. Nah itu tadi motif-motif itu. Makanya kelihatannya ikut doa pagi tiap hari nggak dapat apa-apa. Ada yang tiap hari doa pagi tujuannya cuma mau cari apa? Mau cari nomor kontaknya Anda masing-masing. Coba ditanya satu-satu. Bu Cinta nomor handphonenya berapa? Bu Niliana nomornya berapa? Udah jatuh, udah koleksi. Tiap minggu dia giliran satu-satu minta duit. Ya kan? Akhirnya dia tidak dapat rema. Sia-sia. Udah gitu saya omongin lagi, hati-hati kalau dimintain kontaknya, terus dimintain nomor, dimintain uang. Diakonia itu bukan memberi uang, ya, dilarang memberi uang. Kecuali Anda mau bodoh, boleh. Tetapi kalau Anda mau diberkati Tuhan, dilarang memberi uang. Beri dia makan, ya kan? Nah, kalau mau beri uang, konfirmasi dulu. Ya, konfirmasi dulu. Karena banyak orang yang ider mewek, ya ider belas kasihan. Dan Anda dimanfaatkan, uangnya harusnya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan, tetapi Anda malah berikan kepada satu orang ini sudah ider kepada 10 orang. 500.000 satu orang kasih, 10 orang jadi 5 juta. Seminggu dia dapat 5 juta, sebulan dia dapat 20 juta. Dia sudah ider ke siapa saja, sementara gaji Anda cuma 5 juta. Orang ini dengan mengider di tempat kita dapat 20 juta sebulan. Ya, jangan mau dimanfaatkan seperti itu, saudara. Kalau dia butuh makan, kasih sembako. Kita dulu ada ya, ada yang minta-minta uang, dikasih sembako, nggak maunya uang. Ya kan? Nah, dari situ saya sudah ngerti, blacklist langsung. Nah, udah begitu, akhirnya malah jadi perzinahan. Ada yang dirayu-rayu. Nah, itu ya, semua di dalam yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu terjadi. Dirayu-rayu perempuan-perempuan muda yang syarat dengan nafsu, dirayu sama laki-laki ini. Jadi, saudara, berzina. Sudah dia lagi kere, ditambah berzina, tambah kere nggak? Tambah kere, saudara. Tambah susah hidupnya. Udah kita omongin, udah kita kasih tahu loh, saudara. Ya, jadi akhirnya. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati. Kesia-siaan menjaring angin air yang Anda tiap hari datang. Bangun pagi dapat firman Tuhan, bukannya tambah benar jadi nggak benar. Iya kan? Jadi kekecewaan, jadi sakit hati. Nggak cuma di sini, di semua komunitas. Itu ada yang begitu, dan banyak yang begitu. Makanya kita selalu pagari, kita hati-hati. Ya, kita ngomong dengan hati-hati. Saya selalu bilang hati-hati. Ya. Anda pikir saya kenal Bu Cinta? Enggak loh. Ya kan? Anda pikir saya kenal Pak David? Enggak loh. Anda pikir saya kenal Bu Vivin? Enggak loh. Ketemu aja nggak pernah loh, saudara. Ya, jadi apalagi orang-orang yang nggak pernah di sini kita nggak tahu. Anda pikir saya kenal mereka? Ya enggak. Padahal Bu Cinta tiap hari kita kontak aja, dengan Bu Vivin aja tiap hari telepon, dengan Pak David kita hampir tiap hari teleponan. Itu aja kita nggak kenal, satu sama lain nggak pernah ketemu. Saya cuma ketemu Pak Hawi juga cuma sekali. Ya, jadi hati-hati kita kenal di internet, kita nggak tahu, saudara. Jangan terus ada kan saya ini namanya si Panjul yang suka ikut doa fajar, Bu. Oh iya Panjul, karena Bu Cinta nggak enak akhirnya dilelesin, keluarlah duit 500.000, Bu Neriana 500.000, Bu Salma 500.000. Ya, Bu Vivin karena sudah kapok nggak mau kasih, ya kan. Pak David jauh nggak bisa transfer, akhirnya wah lumayan dapat 2,5 juta. Minggu depan lagi, Bu, nanti gantian lagi, Pak Enardo dimintain, ya kan, Bu Esther dimintain, Pak Apen dimintain, ya kan, digilir, Bro Weles dimintain. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini yang minta-minta. Ya, kalau saya tak marahi ya, saudara ya, tak marahi. Ada sembako, ya. Nah itu kita nggak boleh, ya. Kita nggak urus. Saya bilang berdoa sama Tuhan. Kita bukan nggak mau kasih, kita suruh kan kita mau tolong, tapi kita survei, kita lihat, ya, itu kita ngomongin dengan terang-terangan, saudara ya. Kita nggak takut, saudara, kita nggak sungkan, kita memperingati, apalagi nanti ada terjadi perzinahan,
Ya, udah deket gitu, kasihan, terus ngerayu-rayu, akhirnya bersinah. Nggak heran, karena memang di akhir zaman banyak orang ingin memuaskan telinganya, dan nggak pernah puas. Dia ingin memuaskan matanya, nggak pernah puas. Walaupun dia datang kepada firman Tuhan, nggak pernah puas. Karena tujuannya bukan untuk menghidupi firman itu. Tujuannya adalah untuk pembenaran hidupnya dia yang busuk, saudara. Ya kan? Anak-anak harus jujur untuk bisa benar-benar mendapat rema yang sejati di dalam Tuhan. Kalau enggak sia-sia semuanya. Dan Anda akan menjadi beban bagi sesama. Akan jadi biang kerok. Ya kan? Nah, saya sebagai gembala, saya menyadari ini, makanya saya selalu ingatkan. Dan firman Tuhan juga tahu jauh sebelum saya lahir, ya 3.000 tahun yang lalu, ya Salomo sudah tahu banyak orang-orang busuk di dalam komunitas. Tetapi kenapa lah dibiarkan, ya kan? Oh itu diusir aja, nggak boleh. Kenapa? Lalang dan gandum biar tumbuh bersama. Karena kadang-kadang kita cabut gandum, mau kita cabut ilalangnya, gandumnya ikut tercabut. Karena nggak paham si gandum ini kenapa ilalang dicabut, waktu kita tarik dia ikut-ikutan cabut, saudara. Kasian, ya kan? Atau ternyata kita mencabut orang yang salah, ya kan? Dia ternyata benar-benar kita nggak ngerti, ya makanya nggak boleh. Kalau sudah masuk jangan diusir keluar, ya saudara. Biarkan dia belajar sama-sama. Cuman saya tetap harus mengingatkan apa yang terjadi. Saya tetap harus memberitahu pada Anda, ya. Itu yang terjadi, itulah fakta kenyataan, saudara. Ya, ini ditulis ya Pengkhotbah 1 sama 2 Timotius 4 ini ditulis sama-sama orang yang mau mati ya, saudara ya. Pengkhotbah 1 ketika Salomo mau meninggal, ya dia cerita semua, makanya dia bisa cerita ya di masa tuanya. 2 Timotius 4 ya juga ditulis saat Paulus mau meninggal, mau dihukum mati sama Nero, saudara. Artinya ini penting sekali, saudara. Dia melihat jeglek, ya kan, sama-sama mencari hikmat, ya sama-sama komunitas mencari hikmat. Pengkhotbah ini kan adalah komunitas orang-orang yang mencari hikmat, ya kan. 2 Timotius juga sama orang, ada Alexander, ada Demas, ada Timotius, ya kan, itu orang-orang mencari hikmat. Tetapi yang satu untuk memuaskan telinganya, yang lain dia mencari Tuhan, mencari kehidupan. Yang satu mencari penghidupan, yang satu mencari kehidupan, yang satu mencari pembenaran, yang satu mencari kebenaran. Ya. Nah, jadi saudara datang tiap hari kepada Tuhan dengan hati yang aletheia. Itu penting, saudara. Ketika hatimu aletheia, maka hidupmu tidak akan sia-sia. Belajarmu tidak akan sia-sia. Mengapa ada sia-sia? Karena tidak aletheia. Tuhanlah yang menguji hati. Dan kita sendiri kadang-kadang nggak jujur sama diri kita sendiri. Ya. Bahkan sudah jadi pendeta aja nggak jujur. Banyak, saudara. Ya, pendeta-pendeta ini ada cari duit tok. Saudara. Kemarin itu ya. Kita pernah bahas ya yang anaknya Gilbert itu ya. Transfer ya sebelum jam 2 siang. Transfer ya. Saya nggak. Bu Neliana ikut transfer nggak kemarin? Waduh, repot kalau Bu Neliana transfer nanti. Waduh, jangan transfer. Anaknya, dia lagi BU, saudara. Lagi BU, dia rupanya dikejar-kejar debt collector. Ya jam 2 ditransfer ya, jam 2 ya, sebelum jam 2. Karena dia mungkin lagi BU kali, saudara ya. Lagi butuh uang, dikejar-kejar sama debt collector, bayar cicilan mobilnya dia. Sebelum jam 2 siang ditransfer ke rekening ini. Ya, supaya saudara nanti akan diberkati oleh Tuhan. Nanti apapun yang akan terjadi, itu tadi, saudara. Terus Anda, wah ini baru nih, wah selesai sudah, saudara. Kemakan, saudara nanti. Ya kan? Bahkan pendetanya saja mencari penghidupan. Lah ya gimana, saudara, terus mau ikut begitu? Ya repot. Itulah di akhir zaman. Makanya orang-orang yang kumpul sama orang-orang ini, orang-orang yang begitu sama. Kambing kumpul sama kambing, domba sama domba. Orang-orang begini ya kumpulnya sama orang-orang begitu, saudara. Ya kan, orang-orang macam dia ini yang cari penghidupan,
jemaatnya ya modelnya cari penghidupan. Nah, orang-orang seperti saya kumpulnya dengan orang-orang seperti saya. Berbahagialah Anda yang berkumpul dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta. Terima kasih, Pastor.